yang berada pada saat ini. Yang pertama, silakan memperkenalkan diri. Saya Boas Pengaribuan. Saya Gaspar Manurung. Halo, saya Mega Utara Bulu Tambun. Saya Hendri Tambun. Dan saya sendiri, Lena Buru Siombi. Kita bersyukur telah mengikuti acara, dan untuk lebih jelasnya, mungkin ada beberapa yang akan kita dengarkan apa yang telah kita dapatkan tadi, yang telah kita sharing dan diskusikan. Kami akan serahkan kepada Situa Gaspar Manurung. Ya, puji Tuhan, tadi pagi kita sudah membahas dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. Dan kita mau dalami, diskusikan lebih lanjut. Kalau kita baca di Alkitab, itu terkait dengan kesaksian tentang anak Allah. Ya, mungkin kita udah dengar tadi teksnya, ya. Mungkin kita nggak perlu baca dari awal sampai akhir, tapi kita perlu mendalami apa itu kesaksian tentang anak Allah. Nah, kalau kita bicara kesaksian, berarti ada kata dasar itu saksi. Saksi adalah seseorang yang melihat langsung atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kalau dalam bahasa hukum ini memang buat selaku pengacara, kalau istilah ada unus testis dulus testis, artinya apa? Satu saksi bukan saksi. Nah, ini ada Allah sendiri sebagai saksi dari anak Allah. Ini cukup menarik tema ini dan cukup berat. Allah sendiri menjadi saksi dari Yesus Kristus. Nah, saksi, kesaksian atau kesaksian dari Allah sendiri, ya, itu suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan seorang saksi disebut kesaksian. Jadi pernyataan, ya, pernyataan yang diberikan seorang saksi disebut kesaksian. Nah, kesaksian Allah sendiri apa? Kita pernah dengar itu, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika di Sungai Yordan, ya. Ketika di Sungai Yordan. Nah, mengapa di sini Allah penting bersaksi? Ya, saya melihat nanti itulah yang perlu didalami. Yesus adalah inkarnasi Allah Bapa. Ya, mungkin inilah pembukaan. Nah, mungkin kita bisa serahkan ke Mang Boas bagaimana peristiwa yang mengatakan bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itulah Allah bersaksi terhadap anak Allah. Silakan Mang Boas. Ya, terima kasih ya. Memang Alkitab itu adalah Alkitab yang luar biasa. Jadi kalau orang pusing menerangkan Allah Tritunggal, ya, padahal kalau kita ikuti Alkitab, itu sudah sangat terbukti. Bukti bahwa memang Yesus Kristus adalah anak Allah itu bisa dibuktikan juga dari surga, ada buktinya di bumi. Ya. Buktinya di surga bisa kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 7, ya, di mana di sana dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Terus saksi di bumi, apa saksi di bumi? Saksi di bumi itu yang ditulis di ayat 8-nya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kalau kita bicara air, adalah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Juga kalau kita bicara soal darah
darah adalah tersalibnya Tuhan Yesus di kayu salib. Itu banyak saksinya. Iya. Di hadapan banyak orang itu. Ya. Jadi memang sungguh sangat luar biasa. Alkitab bisa membuktikan dirinya secara faktual. Jadi tadi memang Jaspers mengatakan bahwa yang namanya kesaksian itu adalah fakta nyata, yaitu apa yang diucapkan oleh saksi. Pertama tentang peristiwa yang dilihat oleh matanya. Kedua, apa yang diketahuinya. Ketiga, apa yang dialaminya. Jadi waktu Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan, itu banyak orang di situ. Ya, dan itu saksi. Sudah itu, ya Allah sendiri membuktikan bahwa memang Yesus itu anaknya. Bisa kita baca di Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai ayat 17. Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkaulah yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Nah ini, biarlah itu terjadi, hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini adalah pembaptisan Yohanes yang dikenal dengan pembaptisan pertobatan. Nah Yesus seolah-olah perlu bertobat, begitu enggak? Padahal dia tidak berdosa. Padahal dia tidak berdosa. Nah, inilah diskusinya karena membawa ke sini. Nah, Yang perlu ditambahkan tambah. dan semua kayak 16 sampai 17 memang. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya. Dan kalimat yang ayat 17 inilah merupakan inaugurasi Tuhan Allah pada Yesus adalah anak Allah. Inaugurasi artinya pengukuhan, ya, pengukuhan Tuhan Allah kepada ke surga juga di bumi. Ya, Tuhan Yesus bawa lagi baptis, Allah berbicara di surga karena langit terbuka di situ, dan turun Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi ini Allah sendiri, ya, telah menegaskan. Ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ini suatu peristiwa yang serentak terjadi dalam satu waktu yang sama. Ada Roh Allah seperti burung. Berarti ada roh, ada suara Allah itu sendiri, anakku, dan ada anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah inilah kesaksian dari surga. Hidup secara teologis karena tidak memiliki anak. Kalau dia memiliki anak, dia percaya, baru dia memiliki hidup. Hidup mana? Hidup yang kekal. Itu yang disaksikan di sini bahwa inilah anakku itu. Ya, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, pada manusia. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi kalau kita tidak memiliki anak itu, kita tidak memiliki hidup. Walaupun kita bernapas, walaupun kita bersosialisasi, tapi kalau kita tidak memiliki anak itu, kita itu tidak mendapatkan hidup kekal. Artinya memiliki anak itu, ya tidak berperan berbuat seperti anak itu, seperti teladan yang diberikannya. Itulah yang disaksikan di sini bahwa kalau kita tidak percaya, tidak memiliki firman itu, Kristus itu, kita bukan orang yang hidup, orang yang mati dari segi keimanannya. Makanya di Injil Yohanes 3 ayat 16 itu memang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.